Hello teman-teman semua, kembali lagi pada kesempatan video sharing kali ini. Di sini aku mau sedikit ngebagiin soal yang namanya mujizat. Seperti yang tertera pada judul video ini, mujizat super. Apa sih itu mujizat super? Jadi begini, latar belakangnya aku mengambil pembahasan ini karena ada beberapa orang dan masih berpikiran bahwa mujizat zaman sekarang itu kurang heboh seperti pada zaman dulu. Lebih tepatnya, mujizat yang Tuhan Yesus sendiri lakukan pada saat dia masih ada di bumi ini, masih ada di dunia ini. Contoh-contohnya ada di perjanjian baru ya, banyak banget. Tuhan Yesus mengubah air biasa menjadi air anggur. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Ya, contoh-contoh mujizat super itu seperti itu. Ya, dan banyak hal lagi. Bahkan seorang wanita yang menderita pendarahan selama bertahun-tahun ya, 12 atau 14 tahun, pokoknya lebih dari 10 tahun itu, ketika dia menjamah ujung jubah Yesus, dia langsung sembuh. Ya, jadi hal-hal ajaib yang supranatural yang sangat-sangat menghebohkan gitu. Nah, di zaman sekarang kok sudah nggak ada seperti itu. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sudah sepertinya nggak ada mujizat-mujizat yang serupa seperti itu, yang supranatural, yang bikin kita manusia tuh tercengang gitu. Sebenarnya bukannya tidak ada, hanya sangat minim, sangat sedikit, dan nggak banyak orang tahu. Ya, sekalipun kita hidup di zaman media sosial yang sangat-sangat cepat sekali untuk mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia manapun. Tapi tetap mujizat seperti itu memang sangat langka. Ya. Apalagi mujizat membangkitkan orang yang mati kembali menjadi hidup. Langka bener. Ya emang seperti itu. Nah, kenapa kok nggak ada mujizat seperti itu? Nah, di sini aku punya 3 alasan atau 3 faktor kenapa zaman hidup kita sekarang, kita sebagai anak-anak Tuhan, nggak melihat mujizat-mujizat super semacam itu. Alasan yang paling utama ini cuma ada satu. Yang 2 ini hanya tambahan saja sebenarnya. Alasan utama ya, kenapa mujizat super sangat langka sekali terjadi. Ya, jawabannya cuma satu. Supaya kita manusia enggak sombong. Nah, itu dulu yang perlu diketahui. Karena apa? Karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di zaman itu kepada umat Israel, kepada bangsa Israel, dan juga terhadap orang-orang Yahudi. Ya karena dia sendiri, Tuhan Yesus sendiri, ya, Tuhan Allah semesta ya kan, Allah Allah itu sendiri ya kan, Sang Mesias, YHWH, Yahweh. Dan sudah pasti dia memang sengaja untuk membuktikan bahwa kekuasaannya, kekuatannya, ketuhanannya itu kepada bangsa Israel. Yang sekali lagi banyak orang yang bebal sudah melihat mujizat super seperti itu. Masih aja banyak orang Israel yang belum percaya dan enggak mau mempercayainya. Itu loh. Nah, jadi kalau ditarik ke zaman sekarang, simple, sederhana. Kalau kita melakukan misalkan
ada hamba Tuhan gitu ya kan, membangkitkan orang mati kembali menjadi hidup. Karena sekali lagi, manusia itu gampang banget buat sombong. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya nggak masalah. Yang sering bermasalah itu jiwanya. Itu loh. Jiwa itu apa sih? Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Kehendak dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Nah, seringkali pikiran dan perasaan ini sering menjadi sarang kekhawatiran dan bahkan kesombongan, ya. Khususnya ini kesombongan, ya. Karena manusia masih rentan untuk dimasuki yang namanya rasa pride, rasa bangga oleh kekuatan jahat, oleh roh-roh jahat yang ada di luar kita. Jadi kalau disandingkan dengan Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus pada zaman itu memang seutuhnya manusia dan seutuhnya Tuhan Allah. Jadi sudah pastilah yang namanya Yesus ya pasti melakukan hal-hal mujizat yang semacam itu. Tapi tentu saja dia juga enggak sembarangan. Nah, kalau manusia diberi kuasa untuk membangkitkan orang mati kembali menjadi hidup, bisa saja dia cenderung sombong gitu loh. Nah, lalu yang kedua adalah tadi misalkan hamba Tuhan diberi kuasa ya untuk melakukan mujizat supranatural semacam itu. Apakah bisa? Bisa saja. Ya. Tergantung kapasitasnya dia dan juga tergantung kemauannya Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, ya mau gimana lagi gitu loh. Tapi kalau Tuhan nggak berkehendak, ya sudah gitu. Kalau Tuhan berkehendak bangkitkan orang tersebut, ya maka hamba Tuhan tersebut pasti melakukannya gitu. Taat gitu. Dan juga kalau Tuhan memerintahkan hamba Tuhan tersebut, karena Tuhan tahu bahwa hamba Tuhan tersebut sudah pasti kapasitasnya mencukupi. Kapasitasnya besar. Kapasitasnya lebih ekstra daripada hamba-hamba Tuhan yang lain. Mungkin seperti itu, ya. Bisa saja seperti itu. Makanya nggak semua hamba Tuhan bisa melakukan mujizat membangkitkan orang mati kan. Gitu. Nggak semua. Hanya tertentu saja dan itu sangat langka sekali. Ya. Berarti kalaupun ada, berarti hamba Tuhan itu memang sudah memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan mujizat tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah zaman dulu Tuhan Yesus ada di dunia ini di dalam bangsa Israel. Itu karena zaman itu kan belum ada Alkitab sih seperti sekarang yang sudah dirangkum, dijadikan satu menjadi sebuah buku standar kehidupan umat Kristiani. Zaman dulu belum ada, ya. Makanya justru karena belum ada, tapi Tuhan Yesusnya sudah ada. Nah, yang dipandang kan Tuhan Yesus. Seharusnya begitu. Tapi banyak para ahli kitab pada zaman itu, mereka sudah melihat firman yang jadi daging dengan mata kepalanya sendiri. Masih saja belum percaya. Mereka hanya sekedar mempercayai kitab-kitab yang mereka pegang. Loh, isi dari kitab yang mereka pegang itu nggak salah. Karena itu pun juga firman dari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ya,
bisa-bisanya nggak percaya gitu loh dengan mata kepala mereka sendiri gitu. Hal yang seharusnya simple, mereka melihat dan mereka percaya. Tapi ahli kitab, ahli Taurat dan orang Farisi dan yang lain sebagainya nggak mau nerima gitu. Ya. Nah, lalu beda dengan zaman sekarang. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Alkitab diringkas, disatukan menjadi sebuah satu kesatuan, kesepakatan bahwa Alkitab Kristen isinya adalah ini. Kalau zaman sekarang, Alkitab sudah disusun rapi gitu ya kan. Makanya kita lebih mudah untuk percaya ya. Kenyataannya gitu. Kita lebih mudah untuk percaya sama Yesus, sama Tuhan, bahwa adanya Tuhan. Yes, Yesus ya. Trinitas kita percaya sebagai anak-anak Tuhan ya. Cuman masalahnya untuk kenal dia lebih dalam, nah itu perbedaannya. Dulu belum ada Alkitab. Sekarang sudah ada Alkitab yang dimana seharusnya kita, titik fokus kita bukan pada mujizat yang wow, yang spektakuler semacam itu. Tapi justru setelah kita membaca Alkitab, membaca firman-Nya sendiri, kita mengerti bahwa mujizat yang sebenarnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Nafas yang diberikan Tuhan kepada kita, itu pun juga suatu mujizat gitu loh. Karena apa? Banyak juga kan orang yang susah nafas, sulit bernapas. Begitu mereka berdoa kepada Tuhan dan kesembuhan terjadi, maka hal itu dinyatakan mujizat. Meskipun secara kasat mata nggak terlihat wow, tidak sespektakuler membangkitkan orang mati menjadi kembali hidup. Memang enggak. Tapi mujizat itu ya namanya mujizat. Nggak ada mujizat besar, mujizat kecil itu nggak ada. Mujizat satu kesatuan. Gitu loh. Dari yang namanya penurunan menjadi kenaikan, yang namanya hal-hal yang mustahil dipikirkan oleh manusia. Ketika Tuhan bertindak dan berkehendak, maka hal-hal yang mustahil itu menjadi mungkin. Bagi Tuhan tidak ada mustahil, dan itu adalah mujizat. Ya, jadi nggak ada lagi mujizat besar, mujizat kecil, mujizat yang super, mujizat yang receh, nggak ada. Ya, mujizat itu satu kesatuan. Yang terpenting, nah ini, yang terpenting dan yang paling penting adalah bukan mujizatnya itu sendiri, tetapi lewat mujizat hidup manusia diubahkan semakin serupa kepada Kristus. Itu aja yang aku mau sharingkan ya tentang mujizat. Mudah-mudahan kalian tercerahkan kembali dan mendapatkan inspirasi. God bless dan shalom.